Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya Sri Cahyawati akan memberikan materi mengenai sistem kardiovaskuler. Apa arti sistem kardiovaskuler? Yaitu S itu berasal dari bahasa Inggris, sistem, berasal dari Yunani, kardia, dan V dari bahasa Inggris artinya vaskuler, artinya susunan organ yang terdiri dari jantung yang berfungsi sebagai pompa dan pembuluh darah yang berfungsi sebagai sirkulasi. Jadi di sini ada dua organ, yang pertama organ jantung, yang kedua adalah organ sistem sirkulasi. Anatomi fungsional jantung, kita tahu jantung terdiri dari 4 komponen, yaitu ada yang disebut dengan atrium. Atrium itu berfungsi sebagai pompa primer dan kemudian ada ventricle yang akan menumpahkan darah ke paru-paru. Itu kalau yang bagian itu akan menumpahkan darah ke sistem aorta, nantinya akan beredar ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan mekanisme jantung ini itu adalah khusus, jadi dia bisa berkontraksi karena adanya otot atrium, adanya otot ventrikel, dan ada serabut otot perangsang dan pengentahusus, sehingga jantung ketika berkontraksi itu sifatnya hukum mengikuti hukum all or none. Nah, jadi pada jantung ini terdapat 2 siklus. Yang pertama adalah siklus periode relaksasi atau disebut dengan diastol. Yang kedua adalah siklus periode kontraksi atau sistol. Tiap siklus ini dimulai dari potensial aksi yang berasal dari atrial node, kemudian belok ke atrium, kemudian ke berbasis ke ventricle, kemudian direkam. Apabila ini direkam dengan EKG atau elektrokardiograf, maka akan mendapatkan hasil gambaran elektrokardiogram. Jantung ini kalau secara anatomi bagian kanan itu akan memompa darah ke paru-paru. Kemudian nanti dia akan mengambil oksigen atau memindahkan dari CO2 ke oksigen dan melepaskan karbon dioksidanya. Kemudian kalau yang bagian kiri itu akan mengarah ke dalam jaringan seluruh tubuh yang disebut dengan proses sirkulasi. Tadi disebutkan bahwa siklus jantung terdiri dari periode sistolik dan periode diastolik, dan kemudian hasil rekamannya yang direkam oleh EKG itu mendapatkan gelombang yang disebut gelombang V, gelombang PRS, dan gelombang T. Nah, ini gambaran anatomi dari jantung, ya, bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan ini terlihat jelas karena bagian kanan ini mengandung karbon dioksida, sedangkan bagian kiri ini tidak terang, karena bagian kiri ini akan menumpahkan darah besi ke seluruh tubuh. Kemudian terdapat katup-katup antara atrium dan ventricle, jadi ada katup bikuspidalis, kalau yang bagian kanan, kemudian bagian kiri katup bikuspidalis, kemudian ada katup yang ke paru-paru, katup pulmoner, dan kemudian ada katup yang ke aorta, ya, disebut katup aorta. Ya, jadi ada 4 katup. Selanjutnya, ini adalah periode di mana siklus jantung terjadi. Jadi, ketika darah dipompaskan dari atrium, tentu saja katup atrium ventrikular atau katup tricuspidalis dan bicuspidalis akan menjadi. Sedangkan katup semilunar yang aorta dan pulmoner itu
tertutup. Ini kemudian ke periode kedua, atrial sistole, ventricular diastole, dan dilanjutkan ke periode ketiga, ventricular sistole, atrial diastole. Di periode ini akan berlanjut, seterusnya ini akan berulang. Selanjutnya pada jantung ini akan terdengar bunyi. Bunyi jantung ini terjadi bila katup jantung menutup, sehingga getarannya akan sampai di dada. Perbedaan tekanan mendadak antara darah yang dibatasi katup ini akan bisa didengar dengan disebut bunyi 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa mendengarnya melalui katup. Nah, katup yang menutup itu bisa katup AP, jadi ada yang dikasih dalis nanti dalis, maupun katup semilunar yang katup aorta maupun katup pulmoner. Nah, ini akan getarannya pada mengikuti siklus, sehingga kapan darah mengalir itu dia akan membuka dan bunyi jantung akan terdengar ketika katupnya menutup, sehingga terjadi getaran. Nah, bunyi jantung pertama ini terjadi pada penyulang sistoli, kemudian bunyi jantung kedua terjadi pada akhir sistoli. Nah, bunyi jantung pertama dan kedua ini yang kita bisa dengarkan. Sedangkan bunyi jantung ketiga dan keempat itu sulit untuk didengarkan karena frekuensinya sangat rendah. Kemudian ada yang disebut dengan denyut jantung. Nah, denyut jantung ini kita bisa rasakan getarannya atau kita raba di dada, ya, di dada di daerah sebelah kiri. Kemudian itu akan terlihat denyutnya. Dan jika kita rasakan di bagian perifer, itu kita bisa rasakan denyut jantungnya seperti di arteri rotis, arteri radialis, ya. Nah, si denyut jantung ini terjadi karena kontraksi otot jantung yang mengeras. Jadi si apeksnya itu kan ketika jantung berkontraksi menyentuh dinding dada. Ya. Nah, ini sama juga bisa direkam dengan elektrokardiografi. Kemudian denyut jantung ini akan dipengaruhi oleh usia, berat badan, jenis kelamin, tekanan darah, maupun riwayat medis, misalkan punya penyakit tertentu atau tidak. Nah, ini adalah gambaran tadi letak-letak pacemaker, ya. Jadi ada sinoatrial, kemudian ke atrium, nanti akan masuk ke ventricle, kemudian akan ke berbasis dan nantinya akan berkontraksi. Nah, di sini bisa dilihat nilai-nilainya ketika di sinoatrial itu nilainya 72 bpm atau beat per menit. Kemudian di atrium dia menurun menjadi 60 bpm. Dan sampai di ventricle lebih rendah lagi, bisa sampai 20 sampai 40 bpm. Jadi yang utama adalah sinoatrial node ini yang menghantarkan impuls pertama untuk jantung bisa berhenti. Nah, kalau di sini bisa dilihat ya dari SA node ke AP node, kemudian ke AP bundle, kemudian AP bundle branches, kemudian ke Purkinje Faber. Selanjutnya, si jantung ini akan berkontraksi. Sebetulnya antara atrium dan ventricle kontraksinya itu masing-masing. Jadi atrium dulu dikontraksi, baru ventricle dikontraksi. Tapi karena cepat, jadi seolah-olah dalam satu kali kontraksi seperti ini. Ya. Jadi ketika kita merespon untuk mendapatkan rekaman jantung dengan EKG itu, tentu akan dipasang suatu elektroda, ya. Elektroda ini
yang nantinya menjadikan lingkaran terputus di tubuh kita. Itu ada dipasang di lengan dan dipasang di kaki, ya biasanya ini, ya. Kemudian selanjutnya ada unipolar, ada 6 unipolar yang dipasang di dada mengikuti ini apa di V1, V2, V3, V4, V5 sampai V6. Nah, ini nanti hasilnya akan direkam di kertas grafik yang berukuran 2 kali 2 mm. Jadi di gambaran elektrokardiogramnya ini di gelombang ini kan direkam di kertas grafik, bisa ketahuan bahwa ada kelainan atau tidak ketika misalkan gelombang P. Gelombang P ini seharusnya misalkan tingginya hanya 4 mili, tapi kemudian panjangnya juga 6 mili gitu. Tapi ketika ketinggiannya melebihi maupun panjang gelombang yang melebihi atau lebih pendek, berarti itu ada suatu tanda yang perlu dibaca sebagai suatu kelainan. Jadi tinggi-tinggi tips ini dari gelombang, tinggi gelombang itu bisa dibaca oleh dokter untuk menunjukkan apa kelainan. Jadi periode tadi kontraksi darah yang merupakan dari jantung. Nah, seperti ini untuk aplikasinya itu nanti bisa dimulai. Di sini tidak nampak ya. Jadi sebetulnya ini dia dari esanol ini akan menjalar. Nah, ini periodenya. Jadi gelombang tersebut, jadi ini gelombang T, ya. Di sini menunjukkan atrial eksitasi, kemudian gelombang ini atrial sistol, gelombang R, atrial diastol, gelombang S, ventricular eksitasi, kemudian gelombang T, ventricular sistol, dan gelombang U itu merupakan ventricular diastol. Ya, jadi ini bisa dilihat ketika kegiatan apa sih gelombang-gelombang ini terjadi, kemudian terlihat ini pada skala grafik berskala dengan lebar ketinggian tertentu, ya. Jadi ini misalnya kan sekitar 2 kotak gitu. Kalau 2 kotak melebihi tingginya berarti ada sesuatu ketika atrial eksitasi. Kemudian gelombang ini juga R, misalkan R ini kan atrial diastole. Jadi ini bisa terlihat titik-titik ini apakah ada perubahan atau tidak, ya. Kemudian pengaturan fungsi jantung ini berlangsung karena terjadi mekanisme pada kerja jantung. Kerja jantung sendiri itu memerlukan jumlah energi yang oleh jantung akan diubah menjadi kerja sewaktu memompa darah dengan jantung ke dalam otot, yang diatur oleh autoregulasi instruksi oleh saraf, ada saraf simpatik atau saraf simpatik, karena jantung ini bekerja secara otonom, ya. Jadi dia dipersarati oleh saraf simpatik dan simpatik. Nah, ketika simpatik yang bekerja, tentunya akan meningkatkan dari frekuensi, kemudian meningkatkan kontraksi, gitu. Tapi kalau kelangsungan parasimpatik itu sebaliknya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi jantung itu juga dipengaruhi oleh adanya ionnya, ion-ion di dalam tubuh kita. Tubuh kita kan mengandung ion-ion atau elektrolit. Itu ada yang kalium, kalsium, natrium. Nah, itu juga bisa, jika kelebihan, jantung akan mengalami dilatasi untuk ion kalium, ya. Untuk ion kalsium, jika kelebihan, jantung akan berkontraksi secara negatif. Kemudian untuk natrium kelebihan itu akan menekan fungsi jantung, ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelainan bumi jantung. Kelainan bumi jantung ini disebut dengan murmur. Istilahnya ada
ya, normal. Jadi ketika bunyi jantung terjadi, tadi ketika si katup menutup, itu kan sebenarnya sebenarnya jernih. Ya, ada bunyi jantung ke satu dan bunyi jantung kedua, yang ketiga dan keempat itu kita tidak bisa dengar. Tapi ketika bunyinya menjadi bising atau ada perubahan tidak jelas, itu artinya terjadi murmur. Nah, murmur ini bisa terjadi pada stenosis aorta. Jadi, si katup yang ke aorta itu mengalami beku. Kemudian bisa juga karena regurgitasi aorta. Regurgitasi artinya si katupnya itu tidak menutup secara sempurna. Jadi, darah yang sudah masuk ke aorta masuk lagi ke jantung. Kemudian juga bisa terjadi pada misal maupun stenosis maupun regurgitasi. Nah, untuk klasifikasi fisiologisnya itu bisa karena curah jantung yang rendah, kemudian terjadi penurunan paru-paru, ada bendungan sistemik, bisa terjadi juga shock kardiogenik, ya. Kemudian kelainan fungsi jantung itu bisa disebabkan karena si jantungnya sendiri lemah. Kemudian bisa juga karena faktor kerja, ya. Jadi orang yang bekerja kronis itu bisa mengalami hipertrofi. Kemudian hipertrofi pada jantung itu bisa menyebabkan penyakit katup jantung dan penyakit jantung kongenital. Kemudian bisa stenosis, bisa left to right fund atau right to left fund. Jadi ini kelainan yang menyebabkan darah menjadi mengalir atau berbalik arah gitu ya, yang seharusnya mengikuti sirkulasi yang tidak mengikuti sirkulasi yang seharusnya. Nah, kemudian ada juga irama abnormal jantung. Nah, ini jantung itu kan kalau berdetak harusnya teratur, tuk, 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 tidak seperti itu. Tapi bisa saja kontraksinya menjadi prematur. Bisa saja terjadi kontraksinya ada lock berhenti, gitu ya, tiba-tiba berhenti, atau bertambah cepat, gitu ya, atau hmm, sampai tidak bisa teraba gitu ya, saking cepatnya gitu yang disebut dengan fibrilasi ataupun AFib. Kemudian bisa juga tiba-tiba berhenti gitu ya denyutnya gitu. Bisa tahikardie atau bradikardie, bisa tidak teratur yang disebut aritmia ya. Nah, itu adalah pengantar yang bisa saya sampaikan untuk jantung sendiri. Nanti saya akan lanjutkan dengan yang sirkulasinya. Jadi ini semoga dari video ini bisa menambah ataupun mengingatkan apa yang telah dipelajari sebelumnya.